Dia berlari setengah mati mencoba menyelamatkan diri dari kejaran seseorang, hingga akhirnya dia berhasil masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di bawah meja, seluruh badannya bergetar menggigil karena ketakutan. Tiba-tiba telepon berdering, ia kaget dan langsung mengangkatnya sambil minta pertolongan. Orang dalam telepon berkata, "Tenang, aku tahu kau di mana, aku akan segera mengirimkan bantuan." Tiba-tiba kakinya ditarik dan ia berontak melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, tapi sekeras apapun ia melawan itu adalah perlawanan yang sia-sia dan akhirnya ia dibawa pergi. Selamat datang kembali di channel nomor 1 sejagat raya, Urif TV. Channel lain mah lewat. Dalam kesempatan kali ini Mimin mau mereview sebuah film bergenre horor, fantasi, action. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang memenangkan sebuah kontes mengisi kuisioner tentang fantasi mereka. Mereka dibawa ke sebuah pulau dan disinilah fantasi mereka akan terwujud, tapi mereka tidak mengetahui di balik semua fantasi mereka akan ada sebuah tragedi atau bencana yang menanti. Seperti apakah fantasi mereka? Dan bencana apakah yang menanti mereka? Simak video ini sampai selesai. Jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng supaya hasil jerih payah Mimin terbayar. Subscribe itu gratis, yang mahal itu harga cabe. Hahaha. Tanpa panjang lebar, ini dia reviewnya, cekidot. Suatu hari di sebuah pulau Tuan Roarke pemilik pulau terlihat senang karena para tamu yang dinantikannya akhirnya datang. Julia asisten Tuan Roarke menyambut mereka dan mengucapkan selamat datang. Para tamu terlihat sangat senang dan gembira bisa datang ke tempat itu. Julia berkata, "Percayalah pulau ini lebih dari yang kalian bayangkan." Para tamu itu adalah Patrick, Gwen, Melanie, dan kedua bersaudara JD dan Brax. Mereka pun diantar ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Kedua bersaudara JD dan Brax berteriak dan berkata, "Tuan Roarke, kami belum mendapat kamar." Tak sengaja mereka berpapasan dengan Patrick, Melanie dan Gwen. Mereka pun saling berkenalan dan berbincang saling bertanya fantasi mereka. Namun mereka semua sama sekali tidak percaya Tuan Roarke dapat mewujudkan fantasi yang tidak mungkin dan beranggapan paling mereka hanya diberi pertunjukan live action. Tak lama kemudian Tuan Roarke datang dan berkata, "Aku berjanji akan mengabulkan semua fantasi kalian. Selamat datang di Pulau Fantasi." Mereka semua bersorak gembira. Kemudian Tuan Roarke kembali berkata, "Pulau ini punya dua aturan. Yang pertama hanya satu fantasi per tamu dan yang kedua kau harus menjalani fantasimu sampai selesai dengan akhir yang alami, apapun yang terjadi. Dua bersaudara kembali bertanya tentang kamar mereka, dan Tuan Roarke langsung berkata, "Fantasi kalian dimulai." Mereka mengikuti Tuan Roarke melewati hutan hingga sampai di sebuah tempat kemudian Tuan Roarke berkata, "Kau menulis di kuisioner fantasi, ingin punya segalanya, benar kan? Semuanya milikmu." Mereka pun berteriak senang, gembira dan langsung berbaur menikmati apa yang ada. Oh, we will. Tiba-tiba Brax melihat sosok orang seperti hangus terbakar datang menghampiri kemudian hilang. Brax mengira itu adalah imajinasinya saja. Tuan Roarke memanggil Gwen, dia membacakan fantasi Gwen, "Aku dan kebahagiaan tidak cocok, kesalahan dan penyesalan adalah teman baikku, jika aku punya permintaan aku ingin mengulang masa lalu, benar kan?" "Iya." Tuan Roarke menunjuk ke sebuah pintu dan berkata, "Di balik pintu itu adalah fantasimu, kesempatan untuk mengubah penyesalan terbesarmu." Gwen pun melangkah masuk tanpa ragu kemudian kaget, ia tidak menyangka bisa berada tepat di sebuah restoran saat dia dilamar Alan 5 tahun lalu kemudian menolaknya. Sejak saat itu ia tidak pernah bertemu Alan lagi. Tiba-tiba ia dibuat makin kaget dengan kedatangan Alan. Ia bingung harus berkata apa dan akhirnya ia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi 5 tahun lalu, tapi Alan malah tertawa dan berkata, "Kau ini bicara apa? Baru saja tadi pagi kita bertemu, apakah kepalamu terbentur sesuatu?" Gwen berkata, "Sudah cukup, hentikan, jangan berpura-pura lagi." Kemudian dia bertanya kepada Tuan Roarke apa yang sebenarnya terjadi.
Tuan Roarke berkata, bukankah ini yang kau harapkan? Kau tinggal terima lamarannya nanti, jangan sampai kau menyesalinya untuk yang kedua kalinya. Gwen makin bingung apakah mungkin kejadian 5 tahun lalu terulang. Tuan Roarke hanya berkata, inilah pulau fantasi. Gwen dan Alan asyik berbincang hingga akhirnya momen itu kembali terulang. Alan melamar Gwen dan tanpa ragu Gwen langsung menerimanya. Tuan Roarke datang menemui Melanie dan berkata, saatnya fantasimu dimulai, masuklah ke sebuah lift kemudian tekan tombol ke lantai tak bernama. Fantasi Melanie adalah ingin membalas teman masa kecilnya yang sering membulinya dulu. Ia gugup dan pintu pun akhirnya terbuka. Ia berjalan keluar sambil merekamnya, di hadapannya ada banyak sekali tombol dan ia asal memencet sebuah tombol kemudian lampu menyala, dari kejauhan terlihat sosok Sloane teman masa kecil yang sering membulinya dulu duduk terikat dengan mulut tersumpal, ia perlahan menghampiri kemudian berkata, ini hologram yang sangat bagus terlihat sangat nyata. Kemudian ia membaca sebuah surat bertuliskan, ini tersedia banyak tombol untuk pembalasan, selamat menikmati. Ia pun menekan tombol sembarangan dan menikmatinya, siksaan demi siksaan menghujani Sloane. Hingga akhirnya ia tak sengaja melihat rekaman penculikan Sloane dan tersadar kalau itu bukanlah hologram. Ia menggedor lift dan berteriak, Roarke hentikan, aku tahu fantasiku adalah membalas dendam tapi aku tak mengira kau akan menculiknya. Melanie mencoba menelpon Tuan Roarke untuk menghentikan kegilaannya tapi tidak bisa. Tiba-tiba datang sesosok dokter mencoba menyiksa Sloane. Melanie mencoba membantu Sloane dengan mengarahkan orang itu pada jebakan kemudian menyiram air dan menyetrumnya sampai pingsan. Dia langsung mencari sesuatu melemparkannya ke kaca untuk memecahkannya. Dia pun segera melepaskan Sloane dan membawanya keluar dari situ. Sloane bertanya kenapa kau ada di sini. Melanie menjawab kalau dia juga diculik oleh orang yang menculik Sloane ke sini. Sloane menggerutu bagaimana mungkin ada orang yang tega berbuat hal seperti itu padanya. Di sisi lain Melanie hanya terdiam karena fantasinyalah penyebab Sloane ditangkap, tiba-tiba mereka diserang dokter jahat itu, Sloane dicekik untung ada seorang kakek tua menyelamatkannya. Kemudian menyuruh mereka mengikutinya. Scene berganti ke Patrick dengan fantasinya yaitu ingin menjadi tentara, dia pun diberikan seragam oleh Tuan Roarke dan masuk ke dalam hutan belantara. Ia berjalan dengan perlahan sampai tiba-tiba datang sekelompok tentara menodongkan senjata ke arahnya sambil bertanya siapa kau? Patrick yang bingung dan mengira ini adalah permainan menjawabnya, aku prajurit yang terpisah dari pasukan rahasia. Seketika itu para tentara langsung menangkapnya dan membawanya ke pimpinan mereka. Sesampainya di sana, Patrick makin dibuat bingung dengan wajah pimpinan mereka yang sangat mirip dengan ayahnya. Ia pun berkata tidak mungkin, ini pasti bohong. Pimpinan mereka mendekati Patrick dan bertanya siapa kau? Kemudian tidak sengaja ia melihat kalung Patrick bertuliskan namanya, ia pun heran dan menanyakannya pada Patrick. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang dan dihujani peluru. Patrick yang masih bingung hanya terdiam mencoba mencerna semuanya kemudian tak sengaja lengannya tertembak kemudian pingsan. Di sisi lain kedua bersaudara itu sedang menikmati fantasinya, mereka minum-minum, main wanita, main laki-laki untuk Brax yang homo, dan mencoba pakaian-pakaian mewah. Tak sengaja mereka menemukan ruang rahasia berisikan senjata dan kamera pengintai. Mereka pun memainkannya. Saat mereka sedang duduk menikmati fantasi, tiba-tiba mereka diserang ditembaki orang tak dikenal, mereka pun berlarian mencoba menyelamatkan diri, para perempuan masuk ke ruang rahasia dan meminta Brax cepat ikut masuk. Brax menelpon Tuan Roarke meminta bantuan tapi Tuan Roarke berkata, saat kau punya segalanya akan selalu ada orang yang ingin merebutnya. Saat Brax dan JD ingin masuk tiba-tiba saja pintunya langsung ditutup, para penjahat datang dan mereka langsung menyerah kemudian mereka pun tertangkap. Mereka diinterogasi ditanyai banyak hal dan yang paling penting pimpinan orang jahat itu bertanya di mana uang dan narkobanya disimpan.
JD dan Brax bilang kalau dia tidak tahu apa-apa, kemudian pimpinan itu berkata, jangan pura-pura tidak tahu dan mencoba mengancam dengan memotong tangan JD. JD dan Brax pun pura-pura tahu di mana uang dan narkobanya, kemudian Brax dikawal untuk mengambil uang dan narkoba tersebut sementara JD dijadikan sandera. Patrick terbangun dari pingsannya dan langsung diajak bicara oleh pimpinan pasukan. Dia bertanya siapa kau? Aku menemukan foto ini di dompetmu, dari mana kau dapat foto ini? Patrick balik bertanya berhenti berpura-pura, katakan kau aktor dari mana? Dia bingung, apa yang kau bicarakan? Cepat katakan dari mana kau dapat foto ini? Itu aku dan ayahku, jangan bilang kau adalah anakku. Tidak mungkin. Ini karena pulau ini, mereka mengabulkan fantasiku, pulau ini tahu bahwa sebenarnya yang aku inginkan adalah bertemu denganmu bukan menjadi tentara. Mereka pun saling berbicara kemudian sang ayah bertanya kapan terakhir kali kau bertemu ayahmu. Patrick menjawab, 27 tahun lalu, 6 bulan, 5 hari, kau gugur saat menyelamatkan temanmu dalam misi rahasia ke Venezuela. Kemudian ayahnya berkata, besok kita akan tiba di Venezuela. Keesokan paginya Patrick disuruh ayahnya membawa tas mengikutinya, di tengah jalan ia berkata kita akan kembali ke Panama. Patrick kaget, apakah kau akan membatalkan misi? Bukankah kau bilang aku akan mati, aku ingin pulang menemui keluargaku. Tapi kau pahlawanku, dan bersikeras untuk tidak membatalkan misi. Kemudian mereka bertarung saling serang saling hantam, hingga akhirnya Patrick menang dan menodongkan senjata dan berkata, kita berangkat selesaikan misi ke Venezuela. Ayah Patrick berkata tapi kau bilang aku akan mati di Venezuela. Kemudian Patrick berkata, tapi sekarang ada aku. Scene berganti ke Gwen yang baru saja bangun tidur, ia kaget melihat fotonya sudah menikah dengan Alan dan punya anak perempuan. Kemudian ia pergi menemui Tuan Roarke dan menanyakannya. Tuan Roarke bilang inilah fantasimu dan pulau ini mewujudkannya. Tapi aku baru semalam bertemu dengannya, bukan ini yang kuinginkan. Lihatlah ponselmu, bukankah ini begitu nyata? Gwen sangat kaget melihat galeri foto di HP-nya penuh dengan kenangan saat ia menikah, dan melahirkan putrinya. Tuan Roarke pun bercerita ia dulu pernah mendengar tentang sebuah legenda bahwa ada pulau yang mampu mewujudkan semua fantasi seseorang, kemudian dia dan istrinya pergi mencari pulau tersebut tapi istri meninggal di tengah jalan, dan sesampainya di pulau ia berharap agar istrinya kembali hidup, dan benar saja istrinya kembali hidup. Nikmati fantasimu. Gwen kembali bermain dengan keluarga kecilnya tapi ia menyadari ada hal yang aneh dan janggal kemudian pergi menemui Tuan Roarke untuk meminta fantasi yang baru. Tapi ditolak Tuan Roarke karena aturan pulau setiap orang hanya memiliki satu fantasi. Kakek tua itu membawa Sloane dan Melanie ke sebuah gua, mereka pun masuk menelusuri gua tersebut hingga sampai pada sebuah mata air dengan gambaran impian atau fantasi setiap orang. Kakek tua itu bilang kalau dia adalah seorang agen yang sedang menyelidiki pulau itu. Suatu hari ia terlena dengan fantasinya melihat putri kecilnya hidup kembali, tapi tiba-tiba berubah jadi bencana, putrinya berubah jadi zombie dan mengeluarkan air mata hitam. Ia pun mengambil sampel air itu kemudian menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu. Mata air itu menunjukkan keinginan terbesar Sloane yaitu kembali pada suaminya. Dia juga menunjukkan fantasi Melanie yaitu membalas Sloane dan yang lainnya. Mereka bertengkar dan adu mulut kemudian pergi keluar goa. Di sisi lain Gwen yang tidak puas dengan fantasinya pergi menemui Tuan Roarke. Dia meminta Tuan Roarke mewujudkan fantasinya tapi Tuan Roarke berkata aku sudah mewujudkannya. Gwen kembali berkata, kau menipuku ini bukanlah fantasiku adalah memperbaiki penyesalan terbesarku. Dan penyesalan terbesarku adalah 6 tahun lalu terjadi kebakaran di apartemenku dan ada orang yang meninggal karena aku menyesal tidak dapat menyelamatkannya. Kemudian Tuan Roarke kembali bertanya, apakah kau yakin akan mengorbankan impianmu yang sekarang? Keluargamu. Aku yakin. Gwen pun masuk kembali ke dalam pintu, dan di samping pintu keluar air berwarna hitam pekat. Gwen berlari naik tangga menuju apartemennya mencoba menyelamatkan Nick tapi pintunya terkunci dan ia tidak bisa membukanya.
Ia berlarian keluar mencoba meminta pertolongan seorang polisi dan ternyata polisi itu adalah Patrick, tapi ia tidak mengenali Gwen. Gwen minta bantuan Patrick untuk mengeluarkan Nick yang terkunci di kamarnya tapi Patrick menolak dan menyuruhnya untuk menunggu pemadam kebakaran. Gwen pun kembali berlari masuk mencoba menyelamatkan Nick tapi sayangnya ia gagal dan tergeletak pingsan. Brax berjalan menuju tempat penyimpanan uang dan narkoba, ia berhasil mengecoh musuh dan masuk ke dalam ruangan. Kakek tua menasihati Melanie, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, kalian mengingatkanku pada putriku. Tiba-tiba dokter jahat itu kembali datang menyerang Sloane. Sloane hampir mati terluka untung ditolong kakek dan kakek pun masuk jurang bersama dokter itu. Stop, nonton doang. Subscribe dong. Sudah belum? Oke, lanjut. Patrick dan ayahnya sampai di sebuah rumah menyelesaikan misi. Penjahat meminta Brax untuk segera keluar. Brax keluar dengan memegang granat yang sudah dicabut pinnya bisa meledak kapan saja. Para penjahat ketakutan, Brax menyuruh mereka meletakkan senjata. Brax pun mengambil topeng penjahat dan memakainya berpura-pura menjadi penjahat untuk menolong saudaranya. Patrick melihat penjahat dengan granat dan menodongkan senjata. Setelah ia berbalik dan membuka topeng ia kaget kalau itu adalah Brax. Mereka saling bertanya apa yang kau lakukan dalam fantasiku. Tiba-tiba para penjahat melawan menyerang balik mereka. Ayah Brax menyelamatkan Sandra dalam misinya, ternyata Sandranya adalah JD. Mereka bertarung dengan sengit. Saat penjahat akan melemparkan granat ke arah ayah Patrick dan JD, Patrick berhasil menembaknya, granat hampir jatuh dan meledak untung Brax cekatan langsung mengambil granat dan kembali memasangkan pinnya. Mereka pun bergembira ria merasa senang karena misinya sudah selesai. Tiba-tiba JD ditembak dari belakang dan para penjahat bermunculan berubah jadi mayat hidup yang tak bisa mati, mereka saling adu tembak. JD pun meninggal, Patrick mengajak Brax untuk pergi meninggalkan tempat itu, semua tentara bawahan ayahnya mati, kini tersisa ayahnya Patrick dan dia berusaha mati-matian menyelamatkan Patrick hingga akhirnya ia pun mati dihujani peluru. Brax menarik Patrick untuk pergi. Di dalam hutan Melanie mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Sloane. Berat bagi Sloane untuk bisa memaafkan Melanie tapi akhirnya mereka berbaikan. Kini mereka mencoba kembali ke hotel mencari telepon untuk meminta bantuan. Setelah berusaha, akhirnya mereka bisa menghubungi suami Sloane dan meminta bantuan mengirimkan pesawat. Di sisi lain Gwen hampir mati untung diselamatkan asisten Tuan Roarke. Dia bertanya apakah kau berhasil menyelamatkannya. Tidak, aku rasa ini fantasi orang lain. Saat Melanie dan Sloane sedang membahas titik datang pesawat bantuan, tiba-tiba lift berbunyi dan seperti akan ada orang yang datang, mereka bersiap di depan lift menyerang mereka. Saat pintu terbuka ternyata itu adalah Patrick dan Brax. Kemudian Melanie bertanya mana JD. Dia tidak selamat. Mereka berlarian keluar lift mencoba menyelamatkan diri tapi dihadang anak buah Tuan Roarke. Mereka semua protes ingin menyerang Tuan Roarke dan bertanya kenapa fantasi mereka berakhir seperti ini. Tapi Tuan Roarke dilindungi bawahannya. Tuan Roarke berkata, mereka akan melindungiku bagaimanapun caranya karena mereka setia padaku. Kemudian Gwen datang dan berkata, terus kau setia pada siapa? Apakah mereka tahu? Kita dibawa ke sini bukan karena fantasi kita melainkan menjadi bagian dari fantasi orang lain, Nick Taylor. Sloane bertanya siapa Nick Taylor. Brax berkata dia teman sekamarku yang mati 6 tahun lalu. Kemudian Gwen bercerita kalau 6 tahun lalu ia menyalakan kompor untuk membuat teh tapi ia lupa untuk mematikannya hingga terjadi kebakaran. Patrick, JD dan Brax juga di sana tapi tak membantu. Tapi dia tidak melihat Melanie, kemudian bertanya siapa kau? Melanie menjawab dia teman sekelasnya. Nick mengajakku kencan, seharusnya kami bertemu malam itu tapi tidak jadi, seharusnya Nick menemuiku di rumah. Kemudian Gwen kembali berkata, tiap orang yang turun dari pesawat ada kaitannya dengan Nick tapi, fantasi siapa ini? Tiba-tiba terdengar suara pesawat terbang, dan mereka semua berusaha menyelamatkan diri. Nick dan Brax berontak.
Mereka semua berlarian keluar berkumpul menuju pesawat itu. Mereka semua gembira antusias menyambut pesawat itu, tapi tiba-tiba pesawat itu ditembak rudal dan meledak. Seketika harapan mereka musnah. Rudal itu mengarah pada mereka, untung mereka berhasil menghindar dan lari. Di tengah hutan mereka semua kembali mempertanyakan fantasi siapa ini, dan membahas cara menghentikan semua ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencoba menghancurkan mata air dengan batu fantasi di dalam sebuah gua. Mereka semua pergi memasuki gua tersebut. Di tengah gua mereka semua terpisah. Patrick melewati kubangan air dan tiba-tiba banyak tangan menariknya hingga ia tenggelam. Brax kembali bertemu JD, kemudian ditembak mati di hadapannya. Patrick berhasil keluar dari air tapi kemudian sosok ayahnya datang. Mereka semua diserang oleh fantasi mereka sendiri. Tiba-tiba Patrick ditusuk bertubi-tubi oleh Melanie. Dan saat itu juga mereka semua tahu kalau mereka semua ada dalam fantasi Melanie. Melanie menjelaskan kalau dia dan Nick akan pergi kencan malam itu untuk yang pertama kalinya. Dia pun berusaha terlihat cantik di depan Nick dengan membeli baju baru. Ia menunggu di rumahnya 1 jam, 2 jam, 3 jam tapi Nick tak kunjung datang. Hingga akhirnya ia terlintas kata-kata Sloane yang mengatakan bahwasanya takkan ada orang yang tertarik padanya. Nick pasti akhirnya sadar makanya tak datang. Tapi keesokan harinya saat dia membaca koran, ia membaca berita kalau Nick mati dalam sebuah kebakaran. Betapa hancur hatinya saat itu, harusnya itu adalah momen terindah tapi berubah jadi neraka. Sloane mencoba mengalihkan perhatian Melanie. Gwen dan Brax berhasil merebut granat dan pisau kemudian menusukkannya ke dokter jahat. Mereka pun bergegas menuju mata air tapi dihadang, untung berhasil lolos. Sesampainya di mata air mereka melihat fantasi mereka dan Tuan Roarke datang dan berhasil mengambil granat dari tangan Gwen. Melanie pun datang. Gwen meminta maaf atas apa yang terjadi, dia akan bertanggung jawab untuk semua tapi lepaskan yang lain, namun Melanie menolak. Tiba-tiba Patrick yang penuh luka datang dan berkata, akulah yang seharusnya bertanggung jawab, biarkan mereka pergi. Tapi Melanie tetap menolak. Saat itu Tuan Roarke datang dan berkata setiap tamuku mendapatkan satu fantasi. Seketika itu Sloane mengerti dan langsung meminum air kemudian mengatakan fantasinya, aku ingin Melanie dan Nick bersama selamanya. Tiba-tiba Melanie ditarik ke dalam mata air dan semua fantasinya lenyap, goa berguncang. Saat mereka berpikir ini semua sudah berakhir, tiba-tiba Melanie keluar dari mata air tapi berhasil ditarik kembali ke dalam, tapi sayangnya dia berhasil melemparkan granat keluar, kemudian Patrick berlari menutup granat itu dengan tubuhnya. Akhirnya Brax, Sloane dan Gwen berhasil selamat berkat pengorbanan Patrick. Saat mereka akan pergi Tuan Roarke berkata kepada Brax, secara teknis kau ikut dalam fantasi saudaramu, setiap tamuku punya satu fantasi. Seketika itu Brax langsung semangat dan berkata, aku ingin JD hidup kembali dan pulang kembali pada keluarga. JD pun kembali hidup, tapi kemudian Tuan Roarke berkata kalau kau ingin fantasinya bertahan kau harus tinggal di pulau ini. Oke, itu dia review film kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like videonya. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. See you and bye-bye.